Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Semoga kebahagiaan dan kesehatan tentunya selalu bersama dengan Anda. Dan pemirsa, berita TV-mu kembali hadir untuk Anda menyampaikan informasi cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Irmalia Septiana, ini dia berita TV-mu selengkapnya. Pemirsa, lebih dari 7.000 orang mengikuti mudik gratis bersama BUMN dengan tujuan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang berangkat dari Parkir Timun Senayan, Jakarta. Dan sebanyak 153 bus mengantar para pemudik ke kampung halaman. Lebih dari 7.000 orang pemudik telah diberangkatkan dari Parkir Timur Senayan, Jakarta dengan tujuan berbagai daerah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Pulau Sumatera. Mudik gratis kali ini digagas oleh sinergi Kementerian BUMN dengan 22 perusahaan BUMN. Pelepasan mudik barang kali ini dilepas langsung oleh Menteri BUMN Rini Sumarno sekitar pukul 9 pagi. Tak ayal, mudik ini berhasil memecahkan rekor muri Indonesia dengan peserta mudik terbanyak yang digagas beberapa perusahaan BUMN. Selain itu, mudik gratis ini juga disambut baik pesertanya. Salah satunya Adnan, yang akan mudik ke kampung halamannya di Madiun, Jawa Timur. Ikut Pertamina. Pak, dengan mudik gratis ini pendapatnya gimana, Pak? Seneng lah. Terus? Ketua Panitia Mudik Bareng BUMN Mariono mengatakan, ini merupakan kali pertama perusahaan BUMN bersinergi melakukan program mudik bersama yang merupakan prakarsa dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kurang lebih ada 7.600-an orang yang berangkat. Dan yang paling penting di dalam acara Mudik Bareng BUMN 2015 ini memecahkan rekor, yaitu mendapatkan suatu penghargaan muri selanjutnya. Ini yang menjadi suatu penghargaan yang luar biasa, karena baru pertama kali di mana kita sudah mendapatkan muri yang Tujuannya kemana saja, Pak? Kebanyakan di Surabaya, Solo, Jogja, dan Semarang. Nah, ini alasannya digabung semua BUMN apa sih, Pak? Ini adalah merupakan kebersamaan dan merupakan sinergi BUMN membangun negeri. Dan ini adalah merupakan prakarsanya Pak Jokowi. Jadi kalau ini BUMN selalu bersinergi di dalam suatu aktivitasnya, maka akan bisa menghasilkan suatu output yang luar biasa. Selain 7.000 lebih pemudik yang berangkat dengan bus kali ini, akan ada juga 4.000 pemudik yang diberangkatkan dengan kereta api, kapal laut, dan 320 pemudik menggunakan pesawat. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Berita lain, Surya Dharma Ali kembali diperiksa KPK terkait kasus korupsi dana haji tahun 2012-2013. Usai pemeriksaan, Surya Dharma Ali enggan memberi komentar apapun kepada wartawan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memanggil mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali yang diduga sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013. Dalam perkara tersebut, Surya Dharma Ali diduga telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat sebagai Menteri Agama. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri melalui dana ibadah haji yang menelan angka sebesar 1 triliun rupiah. Saat tim TV-mu menemuinya usai pemeriksaan oleh KPK, Surya Dharma Ali enggan memberikan komentar apapun terkait kasus korupsi dana haji. Noviani Nuraini, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Komisioner Komnas HAM Manajer Nasution mengaku keberatan terhadap pengesahan pernikahan sesama jenis di sejumlah negara. Menurutnya Indonesia tidak dapat memberlakukan pernikahan sejenis ke dalam bentuk regulasi karena bertentangan dengan konstitusi. Satu persatu berbagai negara mulai memperbolehkan pernikahan beda agama dan pernikahan sesama jenis.
Terakhir, negara Paman Sam Amerika mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Kaum hedon seolah mendapatkan energi baru pasca keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang meliputi 50 negara dan hanya 37 negara yang telah mengesahkan pernikahan sesama jenis. Indonesia menjadi satu dari beberapa negara yang masih bertahan dengan ideologinya dengan menolak undang-undang pernikahan sesama jenis maupun beda agama. Komisioner Komnas HAM Managir Nasution menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia menganut asas ketuhanan yang Maha Esa sebagai kor Pancasila, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, maka sepantasnya menolak pernikahan beda agama ataupun sesama jenis. Indonesia termasuk yang tidak membolehkan. Di antara sekian banyak ratus negara yang tidak membolehkan. Kenapa tidak boleh? Karena perkawinan berbeda agama tidak sesuai dengan konstitusi kita. Tidak sesuai dengan undang-undang HAM kita. Tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Itu bertentangan dengan nilai sosial masyarakat kita. Secara sosiologis itu bertentangan. Secara filosofis, Pancasila kita itu satu, silanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan. HAM di Indonesia itu yang adil dan beradab. Yang ketiga, secara konstitusi itu bertentangan. Secara yuridis, undang-undang bertentangan. Dan secara agama-agama yang ada di Indonesia, apalagi Islam, itu menentang keras adanya perkawinan sejenis itu. Dengan demikian sesungguhnya perkawinan beda agama saja itu jelas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dikatakan dalam undang-undang yang diberlakukan Indonesia, bahkan undang-undang yang ada pun telah tegas menutup celah bagi pernikahan sesama jenis ini. Di mana budaya dan agama di Indonesia juga sepakat bahwa pernikahan sesama jenis merupakan aib dan perubahan amoral yang harus ditolak, bahkan dikategorikan dalam perbuatan dosa. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Erupsi Sinabung yang berkepanjangan telah memukul aktivitas perniagaan di kota Kabanjahe dan Brastagi. Perniagaan sayur dan buah anjlok lebih dari 50%. Intan Boru Perangin Angin masih bisa tersenyum walaupun omset penjualan sayur dan buah dagangannya mengalami penurunan lebih dari 50%. Pedagang sayur dan buah di kota Brastagi dan Kabanjahe mengakui imbas erupsi Sinabung telah memporak-porandakan tata niaga sayur dan buah di kota dingin itu. Selain disebabkan daya serap pembeli yang sangat berkurang, juga disebabkan mutu sayur dan buah yang menurun. Areal pertanian, baik sayur dan buah, banyak yang hancur diporak-porandakan erupsi Sinabung sejak sebulan terakhir. Dua kota di Kabupaten Karo itu sangat mengandalkan kunjungan wisatawan untuk menyerap hasil pertanian mereka. Pasar buah yang biasanya ramai dikunjungi pelancong setiap harinya, kini lebih banyak sepinya. Penurunan omset penjualan dirasakan hampir seluruh pedagang di kedua kota itu. Mulai dari pedagang makanan, grosir sembako, rumah makan, hingga perhotelan. Beberapa pedagang yang dihubungi tim TVMU sulit memprediksi apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan bila erupsi Sinabung tidak berhenti. Tim TVMU Saiful Hadi dan Farhan Tanjung melakukan wawancara dengan seorang pedagang buah di pasar buah kota Brastagi, Intan Perangin Angin. Kata Intan, sekarang nyaris tak ada pembeli yang datang, omsetnya turun lebih dari 50%. Gak kayak mana? Ada pembeli. Jauh omsetnya dari yang biasa-biasa. Jauh kali. Sampai berapa persen kira-kira? Ada 50%. 75% pun ada kurangnya. Minggu gak datang banyak pengunjung. Pengunjung gak ada. Tapi kan harga-harga gak turun kan? Harga memang Naik lah terpaksa. Enggak, harga memang mahal naik kan. Kan bukan kita sini aja, kita yang minta turun, mana mau orang kan dikasih orang. Di Medan jeruk kan dari sini juga kan? Dari sini. Kenapa gak dibawa ke Medan aja orangnya supaya kan sayang jadi. Jadi bujur. Kita pas udah jual. Sampai lebih 50% ya turun omset ya. Lebih. Suasana pasar buah dan sayur yang biasanya ramai dikunjungi pelancong, kini lengang nyaris tak berdenyut. Pedagang duduk menjagai buahnya, menanti pembeli yang tidak jua datang.
Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU, memberitakan dari Kabanjahe, Sumatera Utara. Sepekan jelang Lebaran, harga kebutuhan pokok di Pasar Tebet Barat, Jakarta mengalami kenaikan. Lantas bagaimana tanggapan para pedagang terkait kenaikan tersebut? Berikut tanggapan selengkapnya untuk Anda. Harga sembako menjelang Lebaran ada kenaikan. Ya kayak semacam gula naik, beras juga udah naik. Telur belum telur paling 3 hari 2 hari lagi naik biasanya. Terus harganya bisa sekitar kenaikan sekitar 100 perak sampai 300 perak lah untuk beras per kilonya. Dari 2.000 perak sekilo. Dari harga sebulan sebelum puasa 2 bulan sebelum puasa ada 10.000, sekarang 12. Naik. Ya naiknya sih yang biasa harga 30 sekarang udah bisa melonjak 32,5. Yang harga 35, 37,5. Awal puasa sedikit-sedikit masih pasang surut, tapi sekarang udah 2 minggu ke depan ini udah naik terus gitu. Udah cukup lah, cuma harganya agak mahal sekarang. harinya berapa jadi? Iya, naik sekitar 10. Ya harganya naik 10.000 lah ya. Luar biasa kalau naik sih. Dari berapa jadi? Dari harga 18 naik jadi sekarang 24 ya. Ismail Doni Adityo, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Berita TVMU segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Berita TVMU. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Labuhan Batu, Sumatera Utara kini memiliki 1 gedung dakwah yang diharapkan dengan penambahan aset ini gerak dakwah Muhammadiyah akan lebih baik. Gerakan dakwah Muhammadiyah di daerah membutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai. Tuntutan akan kebutuhan itulah yang menjadikan pimpinan daerah Muhammadiyah Labuhan Batu bertekad membangun sebuah gedung dakwah. Dengan mengucapkan syukur, kini Muhammadiyah Labuhan Batu sudah memiliki 1 fasilitas baru, yakni gedung dakwah. Kehadiran gedung dakwah ini diharapkan mampu memberikan spirit baru bagi Muhammadiyah untuk terus berkiprah. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Labuhan Batu, Yursalim Nasution mengatakan, dengan bantuan pemerintah provinsi dan dana persyarikatan, gedung dakwah ini bisa diselesaikan. Selanjutnya, pimpinan daerah Muhammadiyah Labuhan Batu akan membangun 1 fasilitas pendidikan baru, yakni pesantren modern. Beritahu ini Pak Ketua Wilayah bahwa aula ini adalah bantuan dari Provinsi Sumatera Utara. Semasa Pak Gatot beserta sekretariat dulu adalah Pak Nurdin Lubis. Situnya 300 juta. Ya, kita bikin pendekatan, alhamdulillah kita tumpahkan kemari semua. Kita paskan aturan-aturan situ, kita ambil dari bendahara PDM. Kemudian ini belum ada kamar mandinya, tapi insya Allah karena program kita ke depan ada mendirikan pondok pesantren. Di akhir jabatan saya ini Pak Ketua, saya mengukir sejarah mendirikan pondok pesantren modern, yaitu lokasinya di lokasi Pantai Asuhan Putra ini, dan insya Allah di samping kita ini nanti akan dijual mereka 1 hektar. Kita perlukan nanti kita beri. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Andes Dalil Ahmad menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas usaha keras Muhammadiyah Labuhan Batu. Usaha seperti ini sangat bangga dengan bangunan yang sangat sejuk, ya kan 300 juta itu akan terus dikembangkan menjadi cita-cita yang dapat menjadi sedekah jariah sesudah kita nanti. Gedung dakwah yang terletak di Jalan Pasar Matinggi, Kota Rantau Parapat itu berdampingan dengan aset Muhammadiyah lainnya, yakni Panti Asuhan.
Setelah Idul Fitri, Muhammadiyah Labuhan Batu merencanakan peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren modern. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Medan menggelar tadarus pemikiran Islam dengan tema fikih lingkungan. Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Medan memanfaatkan bulan Ramadan dengan kegiatan tadarus pemikiran Islam. Tadarus yang berlangsung di Masjid Taqwa Muhammadiyah Jalan Mandala Bypass Medan itu menghadirkan dua narasumber, yakni Insinyur Wahyudin dari BMKG serta Profesor Dr. Nawir Yuslem, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Tadarus dihadiri oleh pimpinan Muhammadiyah Kota Medan bersama jajaran majelis dan pimpinan cabang serta pimpinan daerah Aisyah Kota Medan. Ketua Majelis Pustaka Informasi Muhammadiyah Kota Medan Dr. Muhammad Qorib menjelaskan, di dalam Al-Quran ternyata banyak ayat-ayat yang bicara dengan alam dan lingkungan. Diharapkan dengan semakin dekatnya kita kepada alam dan lingkungan, dapat lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita mencoba untuk masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita telusuri hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan alam sekitar kita, dengan lingkungan kita, itu juga merupakan sarana yang amat efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakangnya oleh kenyataan yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, maka dialog ini atau musyawarah ilmiah ini atau tadarus pemikiran Islam ini akan dimunculkan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan Adrika menyambut baik gelaran tadarus pemikiran Islam yang diselenggarakan Majelis Pustaka dan Informasi ini. Kata Adrika, sebagai gerakan tajdid maka kajian pemikiran Islam seperti ini perlu banyak dilakukan. Apa yang digagas oleh Majelis Pustaka dan Informasi PDI Kota Medan tentang diskusi ini kami sangat merasa bergembira sekali. Karena kajian-kajian seperti ini sangat kita perlukan dan sangat kita butuhkan. Apalagi kita selalu mencanangkan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan, atau dengan kata lain bahwa kita adalah gerakan Islam berkemajuan. Dan demikian tentu kita tidak bisa lepas dari berbagai macam kegiatan dan kegiatan ilmiah. Sebagaimana kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini memang kita. Dua narasumber Insinyur Wahyudin dan Profesor Nawir Yuslem menjelaskan beberapa teori dan dalil apa yang harus dilakukan umat Islam untuk menyelamatkan lingkungan guna kemaslahatan bersama. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU gelar workshop penulisan artikel pada jurnal nasional dan internasional. Kompetensi dosen untuk mampu menulis artikel dan jurnal nasional dan internasional sudah menjadi sebuah keharusan. Untuk itu UMSU menghadirkan Dr. Ahsanul Inam, editor dari berbagai jurnal nasional dan internasional yang juga dosen pada Universitas Muhammadiyah Malang. Dari workshop yang digelar selama 2 hari itu, diharapkan dosen UMSU dapat meningkatkan kompetensinya menuliskan hasil penelitiannya dan mengirimkannya ke jurnal yang sudah terakreditasi. Workshop yang diikuti oleh dosen dari 8 fakultas dibuka secara resmi oleh Rektor UMSU, Dr. Agusani. Agusani berharap dari kegiatan workshop penulisan artikel ini dapat menghasilkan artikel yang siap untuk dipublis di berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional. Kompetensi sudah menawarkan kepada kita. Habis hari raya ini akan ada tim dari Universitas Malaysia Penis. Memang salah satu tujuan di Malaysia itu yang terbuka terhadap bagaimana kolaborasi tulisan yang bisa dimuat di antara para dosen kita dan dosen di Uniman itu adalah Uniman. Tapi cuma situ aja. Selesai kegiatan nggak pernah berlanjut. Ini mungkin dari proyek kita. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita dan nantinya tentu semua pengalaman-pengalaman yang ada di saudara-saudara kita di Malang secara bertahap bisa kita tiru sebagai sebuah kekuatan bagi kita. Begitu
dalam kegiatan ini dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara kegiatan workshop penulisan jurnal baik nasional maupun internasional saya nyatakan dibuka dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai Lebaran, UMSU bersama Kopertis dan Universitas Perlis Malaysia juga akan melakukan pelatihan yang sama. Diharapkan dengan workshop dan berbagai pelatihan menulis yang dilakukan dapat mendorong minat dosen UMSU menerbitkan hasil penelitiannya ke berbagai jurnal. Dekan Visipol Rudianto yakin dengan peningkatan kompetensi serta pemahaman terhadap aturan baku penulisan artikel yang benar, kedepannya akan banyak artikel dosen UMSU yang terbit di berbagai jurnal nasional dan internasional. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Persada atau Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan mewisuda sejumlah santriwan santriwati. Acara wisuda atau haflah akhirus sanah ini digelar di Gedung Islamic Center Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Persada atau Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan menggelar acara wisuda atau haflah akhirus sanah. Persada yang di bawah langsung dari Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan ini mewisuda tak kurang dari 30 santriwan dan santriwati. Bertempat di Islamic Center Kampus 4 Yogyakarta, acara wisuda atau haflah akhirus sanah ini berisi beberapa kegiatan dan pentas seni. Santriwan dan santriwati Persada ini berasal dari berbagai macam jurusan ilmu di Universitas Ahmad Dahlan. Santriwan-santriwati ini diberikan tambahan ilmu agama Islam selain dari keilmuan yang ditekuni di jurusan kuliahnya. Hadir dalam acara wisuda atau haflah akhirus sanah Persada, Wakil Rektor 3 Universitas Ahmad Dahlan Abdul Fadlil dan Wakil Rektor 4 Universitas Ahmad Dahlan Sarbiran. Sarbiran selaku Wakil Rektor 4 Universitas Ahmad Dahlan berharap lulusan Persada dapat menjadi suri tauladan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Harapannya mereka-mereka itu dapat memberikan suri tauladan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain, sehingga teman-teman yang lainnya juga akan menunjukkan perilaku dengan amal soleh yang kita harapkan, ya. Jadi mereka bisa bekerja sama dalam rangka untuk keberhasilan studi mereka dan juga studi masing-masing. Itu yang sangat penting. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Sivitas Akademika UMSU dan warga pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar buka puasa bersama di bilangan kampus UMSU Medan. Berbuka puasa, Sivitas Akademika UMSU dan warga Muhammadiyah Sumatera Utara berlangsung di kampus Pasca Sarjana UMSU Sabtu 27 Juni 2015. Berbuka puasa itu dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Syafiq Mukni, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karo, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Kota Medan. Di tengah ribuan undangan yang hadir, tampak pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah di Kota Medan. Berbuka puasa bersama digelar serangkaian dengan dialog perdamaian yang melibatkan tokoh antar agama, serta syukuran atas berhasilnya UMSU meraih akreditasi institusi dengan hasil B. Rektor UMSU Agusani mengatakan, berbuka puasa bersama Sivitas Akademika UMSU dan warga Muhammadiyah sebagai bentuk tasyakuran atas berbagai keberhasilan UMSU selama ini. Kita juga melakukan tasakur atau rasa syukur kita, kebetulan kita baru saja mendapatkan hasil akreditasi institusi dengan predikat D. Untuk itu kita pada hari ini ada dua agenda, pertama dialog perdamaian antar agama kita lakukan, dan kita berharap ini sebagai sebuah momentum bahwasanya Muhammadiyah khususnya UMSU untuk aktif berperan dalam rangka kesejahteraan umat dalam rangka perdamaian di dunia. Sejalan dengan itu tentu juga proses sekarang sedang berjalan pada masa baru. Alhamdulillah kita sudah melalui proses untuk gelombang pertama. Dan kita berharap nantinya pada tanggal 9 nanti kita akan memasuki gelombang kedua. Mudah-mudahan kepercayaan masyarakat sementara terus akan kita jaga. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Syafiq Mukni mengatakan, memberi apresiasi atas keberhasilan UMSU, diharapkan UMSU akan menjadi universitas swasta terbaik di Sumatera. Yang telah gigih dan
cerdas mengembangkan universitas ini sehingga menjadi universitas swasta ya insya Allah yang terbaik terbesar di Sumatera ini. Dan saya yakin bahwa yang mendatang bisa mencapai predikat A. Itu semua sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengembangkan anak. Dan Muhammadiyah sangat berharap banyak dari kamu kita akan hadir pemikiran-pemikiran dan kajian-kajian yang sangat bermanfaat bagi pembangunan wilayah kita. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Ada informasi dari Pemuda Muhammadiyah setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Berita TVMU. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh menggelar acara berbuka puasa bersama alumni dan anak panti asuhan. Kegiatan ini sebagai persiapan jelang pelantikan pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. Berbuka puasa bersama Pemuda Muhammadiyah wilayah Aceh yang berlangsung di Masjid Taqwa Banda Aceh merupakan bagian dari kegiatan jelang pelantikan Pemuda Muhammadiyah Masa Amanah 2015-2019. Menandai kegiatan itu, hadir alumni Pemuda Muhammadiyah Aceh, diantaranya adalah mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah yang sekaligus mantan anggota DPR RI, Haji Imam Suja. Sehingga kegiatan ini syarat dengan suasana silaturahim antar generasi alumni Pemuda Muhammadiyah Aceh. Kegiatan lainnya adalah hadirnya anak-anak yatim dari dua panti asuhan Muhammadiyah, yakni Panti Asuhan Blangcut dan Panti Asuhan Sibreh. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh Imam Suja dalam tausiahnya menegaskan agar pemuda Muhammadiyah berhati-hati dalam menjalankan agenda politik. Untuk itu, Imam Suja meminta agar pemuda Muhammadiyah menjalankan politik amar ma'ruf nahi mungkar. Diplesetkan tapi bukan itu yang kita maksudkan. Jadi karena itu kami berharap oleh orang tua satu-satunya pemuda Muhammadiyah yang masih hidup, kedua pemuda Muhammadiyah masih hidup, berbesar agar pemuda Muhammadiyah kembali kepada jati diri. Jangan bermain politik air dan politik api. Nanti ananda basah dan ananda terbakar. Bermainlah politik amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua Pemuda Muhammadiyah wilayah Aceh Masa Amanah 2015-2019 Munawarsyah kepada kontributor TVMU Aceh Agus Naidi Budaya mengatakan, berbuka puasa bersama ini sebagai agenda awal sebelum digelarnya pelantikan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah pasca Muktamar Muhammadiyah nanti. Muhammadiyah, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh pada hari ini berkesempatan berbuka puasa bersama dengan alumni Pemuda Muhammadiyah dan anak-anak panti asuhan Muhammadiyah yang ada di Panti Asuhan Fungi Blangcut dan Panti Asuhan Sibreh. Kegiatan ini kegiatan awal sebelum pelantikan, insya Allah akan kita rencanakan pasca muktamar nanti di Makassar. Saiful Hadi, Agus Naidi Budaya, TVMU memberitakan dari Banda Aceh. Menyemarakan ibadah Ramadan, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia gelar syiar Quran dan Ramadan pada Sabtu 11 Juli kemarin, bertempat di Auditorium Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Mencerdaskan Muslim dan Muslimah tunanetra dengan mengadakan pelatihan membaca Al-Quran dengan huruf Braille yang dilakukan setiap tahunnya. Kali ini kegiatan dilakukan di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat yang disupport penuh oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin. وسارعوا إلى مغفرة
Semangat mereka untuk belajar membaca Al-Quran begitu luar biasa. Suara yang begitu syahdu membacakan lantunan ayat Al-Quran terdengar indah, membawa kedamaian bagi siapa saja yang mendengarnya. Tawa, senyum, dan keikhlasan mereka tersirat, seakan mereka tidak memiliki beban bahwa mereka memiliki keterbatasan. Ketegaran ini membuat haru siapapun yang melihatnya, seperti mengajarkan kita sebuah makna keikhlasan dan semangat untuk belajar Al-Quran lebih baik lagi. Selain belajar mengaji, mereka juga tangguh dalam berorganisasi. Terbukti dengan berdirinya organisasi Islam yang diberi nama Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, di mana Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang terus mengawal apapun kegiatan para tunanetra ini. Acara demi acara dilalui dengan semangat. Semua pengisi acara hampir semuanya penyandang tunanetra. Satu momen yang tidak bisa dilupakan oleh mereka, terutama oleh sang ketua panitia Hajat Sudrajat. Momen ketika akan memberikan sambutan, namun dituntun oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin secara langsung. Sungguh saya merupakan kehormatan dipimpin oleh kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah saya jadi saksi nanti. Ketika di akhirat nanti saya akan tuntut juga saksi. Amin ya Rabbal. Suasana yang begitu menyentuh hati di bulan nan suci ini. Dalam acara itu juga Din Samsudin juga memberikan tausiahnya, menghimbau para penyandang tunanetra ini untuk terus semangat belajar keislaman dengan baik. Dan mengatakan, organisasi Islam tunanetra dengan Muhammadiyah bekerja sama secara permanen dan luas, serta terus akan mensupport acara dan memberikan fasilitas bagi para tunanetra ini, mengadakan kegiatan keislaman, memperdalam agama, membaca dan memahami Al-Quran, serta As-Sunnah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini yang diberi nama Pusat Dakwah Muhammadiyah. Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat. Bagi saya pribadi dan bagi pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini baik secara organisasi
dan saudara-saudara semua sebagai anggotanya adalah saudara-saudara kami seiman dan seislam. Oleh karena itu, ingin saya nyatakan pada kesempatan ini, kerjasama antara ITMI dan Muhammadiyah ini bersifat permanen. Allahu Akbar. Tidak terbatas beberapa kali ini saja, tapi untuk selanjutnya, tentu selama Muhammadiyah masih ada dan selama ITMI masih ada dan kita semua masih berada di dunia ini, dan tidak hanya bersifat permanen tapi juga bersifat luas. Jadi tidak hanya dengan ITMI DKI Jakarta, tapi juga insya Allah nanti kita jalin dengan ITMI di tempat-tempat lain. Usai mendengarkan tausiah Din Samsudin yang terus akan mensupport kegiatan para tunanetra ini, mereka melakukan buka puasa bersama serta jamaah bersama. Sungguh pemandangan, keindahan, kebersamaan dalam pertemuan yang penuh keberkahan itu ternyata membekas di hati bagi peserta yang mengikuti acara belajar mengaji ini. Mereka berharap acara seperti ini terus ada, sehingga banyak para tunanetra Islam yang terbantu dan mencintai Al-Quran. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk belajar. Inilah antusiasme muslim dan muslimah penyandang tunanetra saat belajar mengaji dengan menggunakan huruf Braille. Lantas seperti apa kesan mereka dengan acara belajar mengaji ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, mudah-mudahan mereka bisa belajar dan nanti bisa dikirim ke daerah-daerah gitu. Jadi tidak ada buta huruf lagi. Kalau saya masih belajar ya, semua itu proses gitu. Tapi alhamdulillah sangat gitu ya. Apalagi kan satu huruf aja bisa jadi satu pahala yang sangat besar gitu. Apalagi beberapa huruf, dan memang harus gitu semua, khususnya tunanetra muslim Indonesia itu harus bisa membaca Al-Quran. Sekarang saya akan menentukan mentor. Pesannya baik ya. Buat saya kegiatan saya ya baik, bermanfaat ya buat tunanetra. Apalagi kegiatan sini jarang ya, nggak setiap minggu. Kesannya saya sangat senang sekali dengan acara ini karena bisa menjalin silaturahmi juga bersama teman-teman, lebih kuat lagi ikatannya dengan teman-teman tunanetra. Iya, sangat menyenangkan buat saya karena untuk menambah ilmu, untuk menambah ilmu dan lebih mendekatkan lagi kepada Allah, karena emang tujuan pada diri seorang untuk mengaji itu memang seperti itu, untuk lebih mendekatkan diri dan lebih memperdalam ilmu untuk memahami ilmu Al-Quran. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita TVMU. Saya Irmalia Septiana dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.